peristiwa kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J karena pembunuhan berencana yang diotaki oleh bosnya sendiri, Irjen Pol Verdi Sambo, mantan Kadif Propam, dan dieksekusi rekannya sesama anggota polisi, Baradae dan kawan-kawan, bergulir bak sinetron, episode demi episode. Sinetron pembunuhan Brigadir J, tanggal 8 Juli 2022, yang disutradarai oleh Verdi Sambo ini, episode pertamanya dimulai pada 11 Juli 2022, 3 hari setelah kejadian, melalui konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi, dengan judul Polisi Tembak Polisi atau Insiden Baku Tembak Polisi dengan Polisi di Rumah Dinas Kadipropam Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Jadi kejadian pada hari Jumat sekira pukul 17.00 dari saksi yang pertama kali melihat peristiwa tersebut, saksi R yang sudah kami lakukan pemeriksaan saat ini, melihat bahwa pada saat itu Brigadir J itu melakukan penembakan terlebih dahulu ke arah Barada RE. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Jadi ibu teriak minta tolong kepada saudara RE dan saudara R. Dari situ kemudian saudara RE karena berada tangganya itu letter L, ya, baru separuh tangga, kemudian melihat saudara J keluar dari kamar tersebut menanyakan ada apa. Bukan dijawab, tapi dilakukan dengan penembakan. Episode kedua ditandai dengan reaksi dari keluarga ketika jenazah Brigadir J diantarkan ke rumah duka di Jambi. Oleh keluarga ditemukan beberapa hal yang sangat mengganggu kenyamanan dan adat istiadat serta privasi dan rasa haru dari orang tua yang sedang berduka kehilangan putra kesayangannya. Hal-hal yang sangat mengganggu dan tidak biasa itu ialah 1. Peti jenazah brigadir dilarang untuk dibuka. 2. Terdapat luka-luka yang tidak wajar bila dikaitkan dengan penyebab kematian. 3. HP semua keluarga inti diretas. 4. Ada intimidasi kepada keluarga inti dari Karo Peminal di Propam dan kelompoknya agar keluarga tidak terlalu berkoar-koar tentang kematian brigadir karena ini aib katanya, sebab almarhum telah bertindak tidak senonoh dengan melakukan pelecehan seksual kepada istri Kadipropam Irjen Pol Verdi Sambo, yaitu Ibu Putri Chandrawati. Maka ada itu barang ni mama iya nanti kejadian ni Malene mau anakku dan berdaya nanti kejadian di waktu Hal-hal yang dilakukan pada episode kedua ini agar skenario baku tembak antar polisi pada episode pertama dapat tetap terjaga dan tetap dalam rel pembenarannya, sehingga cerita yang sebenarnya dapat terus ditutupi dan sutradara dapat terus berkreasi. Sang sutradara sudah sangat yakin akan mampu mempertahankan alur cerita sesuai skenario yang dibuatnya, karena sangat mengandalkan sumber daya yang dia miliki, yaitu power, jabatan, koneksitas, dan tentu saja uang yang berlimpah. Dengan sumber daya yang dimilikinya, sutradara sangat yakin mampu untuk mengatur semua orang, menjaga situasi agar tetap kondusif, dan menutup rapat-rapat alur cerita aslinya sehingga akan terkubur selamanya dan tidak akan terkuak. Namun, sang sutradara rupanya lupa bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Di atas langit masih ada langit, dan tidak ada skenario kejahatan yang sempurna, sehingga power,
jabatan, koneksitas, dan juga uang sekalipun tak akan mampu untuk merangkul dan membeli semua orang, serta melindungi dirinya ketika kebenaran mencari jalannya. Baru di episode kedua saja, sang sutradara sudah tak mampu untuk mengendalikan situasi yang mulai bergejolak ketika jenazah Brigadir J mulai berbicara dan memberitahukan keluarganya tentang penyebab kematiannya melalui luka di sekujur tubuhnya, sekaligus juga memberitahukan betapa sadis dan kejamnya para pelaku yang telah mencabut nyawanya sampai-sampai otak pun berhamburan dan tidak berada pada tempatnya. Episode ketiga lalu dimulai, namun tidak lagi mengikuti kemauan sang sutradara, tetapi para pemain sinetron melakoni aktingnya sendiri-sendiri atas nama kemanusiaan dan keadilan. Episode ketiga ini ditandai dengan gerakan spektakuler dari pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak dan kawan-kawan yang merasa terpanggil untuk membetulkan alur cerita dari drama pembunuhan ini. Setelah mendengar cerita yang sebenarnya dari jenazah almarhum melalui luka di sekujur tubuhnya, kemudian membuat laporan polisi tentang pembunuhan berencana kepada Bareskrim Mabes Polri. Laporan kita telah diterima, yaitu laporan tentang dugaan tindak pidana pembunuhan terencana. Pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana. Kemudian junto pembunuhan sebagai maksud pasal 338 KUH pidana, junto penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud oleh pasal 351 ayat 3, yaitu tentang penganiayaan berat, kan gitu. Itu 3 pasal sudah diterima ya. Barang bukti berikutnya itu adalah berupa foto. Jadi foto ini ketika polisi lengah dengan alasan mau menambah formalin, maka tiba-tiba para wanita saksi-saksi yang pemberani, mereka langsung buru-buru membuka bajunya, kemudian memfoto dan memvideokan. Nah ini ditemukanlah ada beberapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang. Gebrakan pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak dan kawan-kawan untuk membuat laporan polisi terkait peristiwa pembunuhan berencana yang disutradarai oleh Ferdy Sambo merupakan titik balik dari skenario palsu menuju alur cerita yang sebenarnya. Ini ditandai dengan nyanyian dari Baradae sebagai pemeran pembantu utama yang menceritakan tentang peran sesungguhnya yang ia lakoni atas arahan sutradara untuk membunuh Brigadir J yang pada akhirnya membuka tabir sesungguhnya drama pembunuhan itu. Atas kerja keras tim khusus bentukan Kapolri serta partisipasi yang signifikan dari Irwasum Mabes Polri, akhirnya Ferdy Sambo sang sutradara ditetapkan sebagai tersangka dengan peran sebagai pelaku utama, sebagaimana disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara RS. Dan tim sus
telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Dapatlah kita bayangkan seandainya keluarga tidak melihat jenazah almarhum Brigadir J dan tidak mengambil foto serta memvideokan, dan seandainya pengacara keluarga Kamarudin Simajuntak dan kawan-kawan tidak membuat laporan polisi tentang pembunuhan berencana kepada Barreskrim Polri, tentu saja setan akan bertepuk tangan gembira dan sang sutradara Irjen Pol Verdi Sambo akan tetap melangkah dengan gagahnya sebagai seorang perwira tinggi Polri, dan bukan tidak mungkin akan meraih lebih banyak bintang lagi dan menduduki jabatan yang lebih prestisius. Tapi sayang, kini dia terancam kehilangan segalanya. Bahkan nyawanya pun kini berada di ujung tanduk. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur.